Selamat siang, peserta pelatihan Sekolah Penggerak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Ya, Bu. Ya. Puji Tuhan, Ibu. Oke, puji Tuhan. Kita semua masih semangat. Walafiat semuanya Iya, kan? Ibu. Amin. Bu. Sehat. Ya, Amin, amin. Baik. Kalau saya bertanya, semangat, saya tanya yang kedua kalinya masih semangat. Jawaban yang keduanya lebih semangat. Oke, bagaimana Bapak Ibu siap? Siap. 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 Bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Masih semangat. Masih semangat? Lebih. Wah, luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk kita masih. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita akan memulai proses pelatihan dan pada sesi ini kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan modul ajar, ya. Tetapi sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, baiknya kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa. Untuk itu, kepada Ibu Lydia, kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih Bu Oktaviana. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin sesuai agama saya, Kristen Protestan, dan Bapak Ibu yang beragama lain silakan menyesuaikan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa, Engkau sudah menuntun kami dari pagi hingga siang hari ini Bapa. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, pelatihan Kau menuntun kami dari awal hingga akhir, dan kiranya Kau mau memberkati fasilitor kami agar apa yang beliau sampaikan dapat berguna bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Lydia yang sudah menghantar kita dalam doa. Nah, kegiatan berikutnya kita lebih membakar semangat kita karena kegiatan kita sudah sangat padat seharian ini, tentunya kita pasti lelah, ya. Jadi untuk kita lebih latihan materi ini, jadi kita awali juga dengan ice breaking. Bagaimana Bapak Ibu, setuju kan? Ice breaking? Setuju. Siap. Oke, ini kita akan dipimpin oleh Bapak Agung. Kepada Bapak Agung, kami persilakan. Ya, terima kasih semua. Mari kita ice breaking. Ya. Contoh dulu, contohnya. Buka tutup, digoyang tutup, buka tutup, digoyang-goyang. Ditepuk tangan, digoyang-goyang. Ditepuk tangan, digoyang kepala, bukan telinga, pegang hidung, digoyang-goyang. Ya, yes, digoyang-goyang. Nah, begitu ya, teman-teman. Oke. Mari kita mulai. Baik. Ya, sudah jelas ya. Ya, mari kita mulai. Tangan di depan dulu. Tangan di depan. Buka tutup, Digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Yes. Ya, jangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Ya, Terima kasih Pak Agung. ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Agung yang sudah menghantar kita dengan ice breaking. Jadi kita lebih semangat, jadi semangat kita lebih membara untuk mengikuti pelatihan pada siang hari ini. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak pemateri, dan pada siang hari ini pemateri kita adalah Bapak Edi. Jadi kepada Bapak Edi kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Oktaviana, moderator. Masih semangat? Masih semangat. Oke. Ya, masih semangat. Baik. Terima kasih. Saya yakin Pak Guru, Ibu Guru
dalam situasi apapun pasti tadi sudah dibuka oleh Ibu Moderator bahwa materi kita kali ini tentang modul ajar sesuai jadwal. Hari ini materi tentang modul ajar. Saya ingin tanyakan sedikit kepada Bapak Ibu. Pernahkah atau proses pembuatan perangkat pembelajaran di sekolah? Apakah teman-teman guru dalam MGMP ataukah dilakukan orang-orang? Baik, silakan yang mau mungkin silakan. Saya minta 1-2 orang untuk meresponnya. Bu Rita, saya beri kesempatan. Baik, terima kasih Pak Edi untuk pelajaran bahasa Inggris di sekolah saya di SMK Negeri 1 Kupang. Kami melakukan melalui yang pertama in-house training dengan sekolah dan seluruh warga sekolah. Kemudian untuk mata pelajaran saya bahasa Inggris, kami berdiskusi bersama-sama dengan sesama rekan guru bahasa Inggris yang ada di sekolah saya, bila perlu dengan MGMP seluruh Kota Kupang. Dan membawa yang sama untuk 1 semester atau 1 tahun ajaran dengan materi, dengan soal untuk ujian semester yang sama. Tetapi ulangan harian kami masing-masing. Tetapi dalam pelaksanaannya kami menyesuaikan dengan pencapaian atau kecepatan pencapaian di setiap kelas masing-masing. Jadi mungkin ada kelas yang cepat, tapi ada kelas yang agak sedikit tertinggal. Kami menyesuaikan sesuai dengan kondisi real di kelas masing-masing. Terima kasih Pak Edi. Bagaimana jawaban Ibu Rita tadi? Bagaimana mungkin ada teman-teman yang berbeda? Ya, sekali lagi kalau memang sama, kalau di beberapa sekolah seperti saya, misalnya di sekolah saya juga lebih sama Bu Rita. Tapi sama. Mungkin pendapat saya, oke. Kurang lebih sama Bapak. Oh ya, berarti seluruhnya sama ya, disusun bersama-sama dalam tim kerja atau MGMP, Guru Indonesia. Kita masuk pada materi kita hari ini, yakni tentang konsep. Sebelum saya memulai, saya mohon izin untuk menampilkan slide presentasinya. Ya, mohon bersabar sedikit. Ya, baik. Bisa kelihatan semua materinya? Bisa kelihatan semua? Bisa. Cukup jelas ya? Baik. Oke. Konsep dan komponen modul ajar. Apa itu? Adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan program dalam sekolah penggerak. Jadi dia agak sedikit bergeser pengertian dari modul ajar sebelumnya. Kalau ya saya terpisah dari RPP, tapi kali ini alurnya sedikit berbeda. Kemudian, bagaimana alur penyusunan modul ajar? Modul ajar biasa disusun berdasarkan perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang diajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis pada jangka panjang. Jadi modul ajar disusun untuk tujuan jangka panjang secara singkat. Selanjutnya, apa saja komponen modul ajar? Secara umum ada 3. Yang pertama, informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan ada lampiran. Apa saja yang termasuk dalam informasi umum? Dalam informasi umum dimuat yang pertama, identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, apa yang makan profil pelajar Pancasila, selanjutnya sarana prasarana, dan yang terakhir ada model pembelajaran ikut. Jadi itu dalam komponen informasi, komponen pertama. Komponen berikut adalah komponen inti. Komponen inti bisa lebih panjang dan itu yang biasanya ada dalam RPP kalau model pembelajaran yang lama. Dia dalam pembelajaran kursus model komponen inti dalam modul ajar ini yang pertama memuat tujuan belajar apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu. Kemudian pemahaman permakna dari materi yang akan diajar. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini bagaimana untuk merangsang siswa. Kita mengeksplorasi kemampuan siswa sejauh mana pemahaman mereka tentang modulnya atau materi yang akan kita ajarkan. Saya melakukan di sekolah. Kemudian yang terakhir, yang berikut
persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, ini saya kira rangkaian ini yang selalu ada. Kemudian asesmen, poin yang penting yakni asesmen atau evaluasi ya, yang sering kita istilahkan evaluasi. Gunanya apa? Untuk mengukur ketercapaian materi yang diajarkan. Selanjutnya ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan remedial setelah evaluasi dilakukan atau asesmen tadi dilakukan, tujuannya untuk memberi pendalaman kiranya belum terlalu baik. Kemudian dibuat refleksi oleh guru dan peserta didik bersama-sama guru. Siswa dengan guru itu membuat refleksi tentang pembelajaran yang dilakukan. Yang berikut lampiran, komponen ketiga, lampiran. Pada lampiran terdapat lembar kerja didik. Kemudian ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Yang ketiga, glosarium itu kata-kata penting ya, yang dalam bahan ajar itu. Kemudian daftar pustaka, yakni sumber pelajaran yang kita ambil. Saya juga akan dengan lain kurikulum sekolah penggerak secara diingat. Hanya 4 komponen ini ada, tapi karena ada masalah. Yang penting tidak keluar dari kerangka dasar yang belajar. Kemudian selanjutnya kita lihat lebih jauh. Bagaimana komponen-komponen modul ajar? Tadi sudah dibilang bahwa informasi umum ada identitas sekolah. Ya, identitas sekolah ini memuat siapa yang menyusun modul itu, kemudian institusi itu lembaga satuan pendidikan, lalu tahun penyusunan modul ajar, misalnya sekarang tahun 2001, 2001 lah. Lalu yang berikut jenjang sekolah. Jenjang sekolah ini mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK. Kemudian kelas, tingkat berapa atau kelas berapa yang kita ajar. Kemudian poin terakhir dalam informasi umum itu, yaitu identitas sekolah itu ada yang namanya alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu yang sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Jadi tentunya ini kembali ke program keahlian. Ada yang lebih atau mungkin kurang ya, itu kembali ke kesepakatan dalam program keahlian, tapi terpedoman pada kurikulum. Komponen modul ajar yang berikut adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul apa. Kompetensi mencerminkan kompetensi dimiliki oleh peserta didik yang kita ukur lebih di awal. Ya, ini yang menjadi core points dari sekolah penggerak ya, kurikulum sekolah penggerak. Ada profil pelajar Pancasila. Tentu masih ingat kan, teman-teman masih ingat 6 poin profil pelajar Pancasila? Masih, Pak. Masih? Baik. Mudah-mudahan kita tidak cuma suruh siswa yang ingat, tapi kita guru juga ingat. Ya. Ya, Baik, saya yakin pasti. Bapak Ibu guru ini hebat. Oke. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, Pancasila tidak perlu mencantum seluruhnya, namun dapat memilih berapa poin yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Jadi, kita tidak perlu mencantumkan 6 poin itu, tapi kita memilih sesuai karakter substansi pelajaran yang kita bagi ke teman-teman siswa kita. Baik ya. Selanjutnya, 6 dimensi profil Pancasila sebagaimana yang tadi teman-teman sebut masa tadi, konsentrasi dalam seluruh mata pelajaran biasa terlihat secara jelas biasa dalam materi atau isi pelajaran, kemudian pedagogi, kegiatan project atau project work, dan yang terakhir biasanya dalam asesmen. Jadi itu kita bisa amati di mana profil Pancasila itu ada. Poin D, komponen poin D, komponen modul ajar merupakan dan bahan yang digunakan kegiatan, merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, termasuk materi dan sumber bahan ajar lainnya relevan yang digunakan dalam kegiatan pelajaran. Jadi sarana prasarana dalam sekolah penggerak seperti ini. Sarana dan prasarana dibedakan. Sarana itu termasuk materi dan bahan ajar, sementara sarana menunjukkan pada alat dan bahan. Saya kira bisa kita
alurnya begitu ya, ada sarana dan prasarana, itu dibedakan. Selanjutnya, poin berikut, target pencapaian peserta didik. Ini hal yang paling krusial. Peserta didik reguler atau umum tidak ada kesulitan dalam cara belajar. Ada tiga kelompok ya peserta didik. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya hanya dengan audio, karena memiliki sulit bahasa dalam pemahaman materi. Artinya ini biasanya ada pada teman-teman yang difabel ya, yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, ini sering menjadi bumerang di lapangan. Kita karena sekolahnya tidak ada, ternyata mereka yang berkebutuhan khusus ini sering menjadi dilema. Padahal seharusnya mereka ditempatkan pada sekolah yang tepat. Peserta didik dengan pencapaian tinggi dalam pengertian mereka mempunyai alur berpikir yang bagus ya, IQ-nya bagus. Jadi mereka bisa nalar itu dengan menggunakan prinsip high thinking skills. Artinya secara tidak langsung mengatakan bahwa mampu memimpin dalam sekolah. Jadi bagi mereka itu kan perlakuannya sudah tidak seberat kelompok yang kedua, ya. Kelompok yang kedua. Kemudian komponen berikut adalah mode pembelajaran. Mungkin juga karena anak-anak sekarang mereka cenderung gaya-gaya klasik yang cenderung membuku, ya. Orang Kupang bilang itu sudah dipakai lagi. Mereka cenderung mendapat sumber lain, dan itu tantangan buat kita sebagai guru. Jadi peserta didik reguler tidak ada, tapi peserta didik yang berkebutuhan khusus tentunya mereka hanya dengan audio saja, atau mungkin tidak bisa dengar, hanya mereka visual saja, atau mungkin hanya tidak bisa dengar, tidak bisa lihat, mereka saja. Jadi inilah luar biasa yang menjadi tantangan kita guru ya. Kita guru harus bisa menjadi seorang yang difabel supaya kita bisa memahami bagaimana membuat mereka bisa paham yang kita ajar dengan teknik-teknik yang secara guru akan bisa lebih kreatif. Kemudian yang berikut komponen terakhir itu lampiran. Lampiran biasanya ada lembar kerja peserta didik. Apa maksudnya? Lembar peserta didik itu ditujukan untuk peserta didik, bukan untuk guru ya. Ingat bahwa kita buat lembar kerja itu untuk siswa. Untuk kita diperbanyak ya, itu akan diperbanyak sesuai dengan jumlah siswa yang akan kita ajar ya, termasuk peserta yang non reguler yang mungkin tidak biasa tadi. Jadi kita hitung sesuai dengan kemampuan mereka, jumlah ya, kuantitas. Bacaan guru dan peserta didik ini perlu juga. Kenapa? Ya kan di dalam modul ajar kita tadi lampiran ajar. Lampiran ajar itu memuat mulai apa ya? Contoh misalnya kalau kita mau mengajar tentang teks narasi, tentu generic structure, kemudian linguist function dan lain-lain itu harus dicantumkan secara jelas. Kemudian juga contoh dari teks itu, paling tidak 1 atau 2 contoh. Kemudian siswa disuruh untuk mencari sumber-sumber lain mendukung. Saya kira kalau untuk ini Bapak Ibu lebih kreatif. Ini saya lihat teman-teman guru yang sudah luar biasa. Dan yang berikut, yang terakhir, yang terakhir adalah glosarium. Glosarium itu merupakan kumpulan istilah dari suatu bidang yang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi arti. Artinya bahwa ada kata-kata yang menurut kita perlu pencerahan, perlu elaborasi lebih jauh, ya perlu kita jelaskan. Apa maksud critical thinking misalnya? Apa maksud elaborasi? Nah, itu termasuk masuk dalam glosarium. Lalu yang terakhir, yang komponen yang penting pula ada daftar pustaka. Daftar pustaka dan referensi yang harus kita muat. Karena itu menjadi suatu kewajiban dalam buah karya ilmiah, mereka sudah cantumkan itu. Kita sebagai enak copot sana copot sini tindakan kode etik hak cipta. Karena ketika kita salah mengcopy atau mungkin kita tanpa sepengetahuan mereka, itu oleh karena itu bukan menjadi kita dan orang lain, kita masukkan. Baik, materi kita sudah selesai untuk hari ini. Namun sesi berikut saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Teman-teman mikrofon, tapi yang belum mendapat giliran silakan off dulu sehingga kualitas kita bisa terekam dengan baik. Baik. Pertanyaannya, setuju kita ada lebih dari 7, jadi silakan satu orang bisa jawab, tidak penting kan Bapak Ibu yang mau. Oke, yang Bu Lydia. Saya Pak. Baik, Bapak. Oke, Ibu Lydia dulu ya, Pak Stanley, Pak Kristen, sorry. Ya, mungkin yang saya tangkap paling profil pelajar dan target capaian itu 2. Baik, sudah 2 komponen ya. Benar atau salah ini kira-kira?
Oke, kalau berarti sudah 2. Lagi Iya. berapa? Lagi 5. Berikutnya Yang diberikan menurut saya indikator pencapaian tujuan pembelajaran. indikator. Baik, sudah 3. Selanjutnya, Ibu Rita. Baik, Yang paling terakhir adalah tema terakhir Ibu Rita. Tepa Baik. Bok, Pak. Oke. Lagi 3. Kalau masih ada, kita baik, masih ada? Masih ada yang ingat pemaparan tadi? Oke. Oke, kalau tidak ingat lagi, saya kembali ya. Coba ini penting supaya kita semua menguasai. Ya, coba. Target pembelajaran. Ya. Target pembelajaran. Ya, coba lihat tadi ada yang pertama tujuan pembelajaran, masih ingat? Kedua, pemahaman bermakna. Kemudian pertanyaan pemantik. Jangan lupa ya. Pertanyaan pemantik, lalu persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan kemudian si peserta didik. Jangan lupa ya. Ini penting. Baik, terima kasih. Oke, dari saya pikir begitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin konfirmasi atau mungkin yang baru menjelas tadi penjelasan. Silakan. Ada yang mau menanyakan, mau konfirmasi sesuatu tadi atau mau menambahkan penjelasan tadi yang Pak Krisan? Sorry, mungkin ada. Oh ya, Pak Krisan, silakan. Dari saya, Pak, saya ingin menanyakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami semua ini adalah peserta diklat yang baru tentang Pulau Dikma baru. Yang ingin yang sebelum kami, Bapak sebutkan langkah-langkah apa saja yang bisa kami tempuh untuk bisa mengambil Dikma baru 10. Karena kami merasa ini hal yang baru bagi kami. Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan bagus. Terima kasih, Pak Krisan. Ini pertanyaan mencerahkan. Memang semua teman-teman guru di lapangan yang kita temui, mereka kesulitan. Banyak. Ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan tiap kunjungan-kunjungan teman-teman tim dari kementerian ya. Bagaimana? Artinya salah satu cara dengan apa yang dilakukan sekarang ya. Dengan diklat-diklat seperti ini, nanti diklat ini akan berlangsung selama 9 bulan. Dalam 9 bulan itu akan ada beberapa tahap yang akan ditempuh oleh Bapak Ibu, termasuk diantaranya IHT. Tapi nanti ada bimbingan pendahulu sebelum IHT itu. Kita punya teman-teman panitia, kami sebagai narasumber akan siap membantu berkoordinasi. Ada kiranya teman-teman menemukan masalah di lapangan. Prinsipnya bahwa kegiatan ini tidak selesai sampai di sini. Karena kita masih punya waktu yang cukup panjang ke depan. Baik, saya kira itu saja Pak Krisan. Mungkin ada yang lain lagi? Pak Krisan? Halo? Baik, yang lain lagi. Ibu Korno mungkin. Lihat sudah angkat tangan. Baik, silakan. Pak, mau ingin tanya, dari komponen modul ajar itu kan ada yang besar. Yang pertama itu komponen inti dan yang terakhir itu lampiran. Saya masih agak bingung sedikit karena komponen itu kan masuk di komponen inti. Lalu kalau asesmen itu kan biasa ada rubrik penilaian. Apakah rubrik itu dia masuknya di sana atau masuk di lampiran? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu Cornelia. Sampai nanti kita diskusi ya, karena pemahaman ini sebenarnya pemahaman yang klasik ya. Kalau kita biasa lampiran kan, instrumen penilaian itu kan biasa di lampiran ya. Makanya kalau kita mau taruh di mana terserah. Yang penting ada komponen geser. Tapi disarankan mungkin kalau kita lihat kelasiman, kita taruh di bagian enclose atau lampiran tadi. Sehingga jadi evaluasi itu disampaikan kepada, tapi kita masuk dalam komponen lampiran. Jadi bahkan tadi saya bilang tadi, seperti dalam penjelasan tadi bahwa kalau ada komponen lain yang mau masukkan, silakan. Tergantung kita. Intinya bahwa komponen itu boleh kita ganti. Yang komponen inti tadi itu tapi itu tidak boleh kita rubah. Kalau kita mau tambah boleh. Tambah boleh. Tadi saya bilang minimal 7 ya. Jadi boleh tambah. Yang penting kalau kita jurusan teknik TKJ 1 atau mungkin jurusan apa yang lain tambahlah. Nah, itu boleh. Yang penting tidak merubah substansi dasarnya dari inti dan komponen lampiran. Tapi kalau lebih cenderung dimasukkan dalam
lampiran ya, saya pikir. Nah, dapat teman-teman lain, silakan. Pak Agung, saya lihat mungkin ada. Terima kasih Pak Tandi. Saya mungkin kembali ke glosari tadi Pak Edi. Ini tentunya lingkup kosakata ya. Itu dimasukkan semua itu pastinya ya Pak Edi. Artinya yang ada di dalamnya itu item-item ada, semua terpelajari ya. Minta petunjuk ataukah hanya judul per bab saja ataukah terinci semua untuk glosari. Terima kasih. Baik, terima kasih Agung. Kalau masih ingat penjelasan saya, sebenarnya sudah kan Pak, dia kumpulan istilah suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan arti. Jadi apa yang maksudnya glosari itu disusun per abjad. Jadi tentunya yang glosari itu perlu dijelaskan. Kalau kata-kata umum kita jelas kata-kata yang memang menurut kita kelihatan ini harus hal gitu kan di bagian materi tadi kan kita sudah cantumkan. Di glosari itu hanya intisari dari kata-kata ya. Inti saja yang kita rasa bahwa hanya kalau dia pulang. Oh iya. Kan di contohnya perkantoran ya. Contohnya interest ini kan suku bunga. Itu ya contohnya mungkin seperti itu ya, Pak. Ya. Iya. Iya di perkantoran. Anak-anak bahkan tertarik padahal. Ya, benar ya. Mereka seringkali suku dan bunga mereka asumsikan bunga yang dalam konteks harafiah, bunga dalam laba atau kap dan sebagainya ya. Baik, kurang lebih Pak Agung. Ya, oke. Baik. Mungkin masih ada lagi ingin bersama pencerahan kita diskusi. Baik, cukup ya. Udah siang ya, waktu kita cukuplah untuk itu. Dalam sesi sinkronis dan ansinkronus lebih bereksplorasi itu. Jadi kita lebih cepat. Tapi memang ya, saya kira ini kurang lebih sudah selesai. Kita sudah curi waktu ini sebenarnya. Baik, teman-teman, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sehat selalu, ingat COVID kita lihat pas lalu itu. Kita harus sering mencontoh. Saya cuma punya ini. Untuk baik teman-teman, kita kembali ke Ibu Moderator. Mungkin ada hal yang harus dilanjutkan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Edi yang sudah mempresentasinya dengan sangat baik. Diskusi juga berlangsung dengan sangat alot dan sepertinya bahwa kita semua memahami tentang konsep modul ajar. Bagaimana Bapak Ibu? Kita semua paham kan? Paham. Untuk itu mari kita baik, beri aplaus. Sama kita saling support. Ya, terima kasih sama para materi siang hari ini sehingga mempunyai sesuatu yang baru yang akan kelanjutan pendidikan kami masing-masing. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak. Kayaknya kita masih punya waktu ya, kita meloyoh ya. Jadi sebelum kita menutup kegiatan kita dengan doa, saya silakan Agung untuk kembali memimpin ice breaking kepada kita ya. Supaya menutup ini juga semangat, diawali dengan semangat dan juga diakhiri dengan semangat. Setuju? Semuanya setuju? Setuju. Oke. Ya, silakan. Kami berikan. Terima kasih teman-teman. Ya. Mungkin kita goyang-goyang dulu ya. Nah, mungkin nanti baru ada perkembangan berikutnya. Ya, kita mulai lagi. Seperti contoh yang tadi awal sebelum belajar. Ya. Buka tutup goyang. Buka tutup tangan. Goyang. Yes. Ya, terima kasih. Sekali lagi kita memberikan aplausnya ya. Oke Bapak Ibu, dengan demikian seluruh rangkaian siang hari ini berkaitan dengan modul ajar dan karena tadi kita sekali kegiatan kita doa, maka saat ini menutup kegiatan kita dengan doa. Untuk itu kembali saya berikan Ibu Lydia kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih Bu Okta sekalian. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kang berada dalam kerajaan surga, terima kasih oleh saat ini dan terima kasih kepada Bapak Instruktur juga Tuhan menuntun dia untuk memberikan materi dengan jelas sehingga kami nantinya boleh menerapkan dan boleh bisa menyusun modul pembelajaran dengan baik dan ajaran anak-anak. Bapak berkati kami sepanjang hari ini
Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih juga yang sudah menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dengan Bapak Ibu. Kegiatan kita hari ini berakhir. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Di kegiatan berikutnya. See you. Baik, jangan lupa Bapak Ibu absen ya, jangan lupa absen karena itu penting. LKS atau mungkin di LMS pastikan itu semua. Jangan sungkan untuk bertanya. Semoga terpraktek. Oke. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih semua. Izin Foto live. bersama dulu. Kita foto bersama iya. dulu. Foto bersama. Jangan lupa. Baik. Pak Stanley. Pak Stanley. Kan ya? Pak kan coba foto. Apa kameranya? Jempol, jempol. Ganteng ini, ganteng cantik. Sip. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali. Oke, kayaknya seperti Sudah. Baik, dadah. Selamat siang. Oke. Selamat siang. next time. Ya. Izin live ya. Oke, sukses.